Oke, eee, week 6 sesi terakhir, sesi ketiga harusnya Jumat ya, kita undur ke sekarang. Kita belum ada materi dulu di sini, kita latihan Redux dulu. Sebelumnya kan kita udah buat aplikasi to do list menggunakan kelas komponen untuk praktek kita yang pertama, terus praktek kita yang kedua itu membuat aplikasi to do list juga, tapi menggunakan functional komponen React React Hook ya. Kemudian, nah di praktek kita yang sekarang ini, kita mau mencoba membuat to-do list, tapi uh, kita coba menggunakan Redux dan nanti kalau sempat kita coba implementasikan local storage. Oke, nah ini kita pakai project kita yang sebelumnya aja, yang functional komponen ya. Cuman ini kita coba bersihkan dulu semuanya function-functionnya. Ini kita hapus. Oke, kita coba run ya. Oke, aplikasi kita kan kemarin tampilannya seperti ini ya. Ada home, ada uh, halaman home dan halaman to do ya. Nanti di halaman to do ini untuk kita menambahkan to do list kita dan kita buat model-model seperti ini aja dulu, nanti mirip ini dari Google. Oke, kalau kita breakdown kan di app.js kita itu dia mengatur routing ya. Routing, nah di atas dia navbar untuk yang ini. Ini untuk masalah UI, uh, kita nggak usah terlalu fokus ke UI dulu. Yang penting logiknya dapat dulu ya, konsepnya. Oke, berarti kita fokus ke ini yang to do ya, yang to do. Terus, nah, uh, biar lebih menantang kan makanya kita buat halaman to do ini di breakdown lagi menjadi dua ya. Nah, sebenarnya biar lebih rapi, page ini kita bisa buat lagi nih. Karena kan page ini kan komponennya ini ada beberapa komponen kan yang relate. Nah, page ini kita bisa kelompokkan lagi, dia pakai folder. Misalnya kita buat ini to do. Nih, folder to do. Terus semua yang terkait dengan to do kita pindahin aja nih. Terus ini kita pindahin
Oke, ini errornya di app.js. Nah, berarti oke ya ini nggak masalah ya. Jadi kita untuk manage-nya lebih gampang kan. Oh, untuk nge-handle to do di folder ini nih, seperti itu. Sebentar. Oke. Kemudian nah ini kan kita nah ini kan kita udah buat nih ya. Ini nanti untuk menambahkan to-do-nya di sini. Ini kita anggap aja seperti ini. Atau kita samain ya. New task. Oke, nah seperti ini. Terus nah nanti kan kita pengen listnya itu nanti ada di sini ya, di bawahnya. Nah itu makanya kita buat kemarin komponen to do detail ini ya. Oke, eh, berarti sebelum ke sini kita coba buat dulu nih Redux-nya, kita desain dulu Redux-nya itu nanti seperti apa. Berarti kita install dulu ya Redux. Ini udah diinstal di sini. Kita install Redux dan uh, React Redux nih. Nah, kemudian kalau udah kita close dulu nih. Kita fokus ke Redux dulu. Nah, kita tambahin directory Redux. Terus kemarin kan di Redux itu kan ada namanya action dan reducer ya. Kita buat dulu actionnya. Ini nanti untuk menghandle action semuanya. Terus di sini untuk menghandle reducer. Kita coba lihat. Oke, sama ya. Terus kita buatin dulu actionnya. Ini terserah bebas dari action dulu atau reducer dulu, terserah. Atau kita dari sini aja ya. Berangkatnya kita buat dulu kita buat to do reducer nih. Initial state-nya itu kita pengen array ya. Kita pengen array terus function-functionnya kita batasin aja dulu. Kita mirip ke contoh ini aja dulu, bisa menambahkan, menghapus, dan ini kita tambahin satu lagi kondisi kayak status gitu, selesai atau belum, seperti itu. Berarti atau kita buat dulu ya initial state-nya biar ada gambarannya. Nah, initial state-nya yang pertama itu kita buat aja misalnya tax-nya ngapain, misalnya kita buat belajar Redux ya. Terus, nah ini kan di contoh ini kan dia nggak cuma ada ini nih, nggak cuma ada nama taxnya, tapi ada juga nih statusnya ternyata udah selesai atau belum. Nah, berarti kita tambahin lagi nih. Kita tambahi, misalnya kita buat is complete. Ini false ya defaultnya. Berarti kalau
is complete nya false, berarti kita anggap belum uh, lengkap lah. Ini tergantung desain kita aja. Oke. Nah, seperti ini ya. Kenapa kita nggak pakai array biasa aja yang kemarin? Kemarin kan dari kemarin kan contoh kita gini kan, array of string ya, belajar Redux, belajar CSS. Nah ini kan array of string, array yang isinya beberapa string. Cuman kan kalau seperti ini dia kurang fleksibel gitu, kita nggak bisa nambahin kondisi-kondisi lain. Makanya kita buat array of object seperti ini. Jadi ada array isinya objek-objek. Tujuannya ya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa nambahkan task untuk yang ini, hello world, workout, team meeting, read some book. Terus kita tambah juga is complete untuk nanti ini mengubah statusnya seperti itu. Oke, ini inisialnya udah kita desain. Kemudian ini kita hapus dulu nih. Nah ini kan to do reducer ya. Nanti kita sesuaiin aja. To do reducer nih. Terus kira-kira apa aja action yang akan uh, kita pakai di sini. Yang pertama kan berarti menambahkan to do ya. Nah, berarti kita buat add to do. Kita buat gini aja biar menghindari typo, kita buat dia uppercase dan pemisahnya underscore biar dia lebih unik aja. Untuk penamaan ini sesuai konteks saja dia mau ngapain. Nah, itu dibuat namanya. Misalnya kan kita mau menambahkan to do, berarti kita buat aja add to do atau add task, terserah lah. Kemudian kan habis menambahkan to do atau menambahkan task. Nah, ini dia bisa delete ya. Kita buat dulu nih. Berarti nanti ada delete task. Terus reset kan nggak ada ya. Reset nggak ada. Terus nah ini ada satu function lagi. Functionnya itu untuk mengubah status. Nah, berarti kita buat ini mengubah status complete-nya ya, berarti change complete. Atau kita buat lebih general aja, change status. Nah, statusnya apa? Complete atau belum ya, true atau false gitu ya. Oke. Nah, to do kita udah. Nah, ini kita tambahin dulu untuk indeksnya di sini. Oke. Kita combine semua redasser kita di sini. Kebetulan kan redasser kita cuma satu, jadi oke, ini kita combine. Oke, di redasser kita udah selesai, kita setup, terus kita masuk ke actionnya. Kita copy aja biar cepat.
kita delete ya. Nama actionnya kan kita sesuai dengan konteks kita dia ngapain. Actionnya kan untuk to do, jadi kita buat to do action. Oke, besarkan dulu, kita bagi dua. Nah, di to do reducer kita itu kan ada 3 action nih, ada add task, delete task, dan change status. Nah, di action ini juga minimal harus banyak ini. Berarti nanti ada add task, type-nya berarti kan ini type kan, type-nya add task. Nih. Terus ada apa lagi? Ada delete task. Nih, berarti delete task. Terus ada change status. Nah, oke. Action kita udah, reducer kita udah, berarti terakhir tinggal store ya. Nah, terakhir tinggal store ini. Yes. Cuman kita buat dulu sih yang simple ya. Kita jangan implementasikan dulu ini local storage dan subscription-nya. Nih. Kita pakai Redux yang basic aja dulu ini. Oke, kita udah berhasil setup untuk Redux-nya. Ada store, ada reducer, ada action ya. Terakhir kita tinggal nge-provide value dari Redux kita ini ke React kita. Nah ini berarti kita harus import React reducer. Yang kita import itu apa? Provide is ini ya. Kita pakai kelas provide dari library React reducer kita ini, terus kita import juga store kita. Jadi kita tujuannya untuk nge-provide nanti value dari store kita. Store kita kan ada satu reducer ya tadi, to do reducer tadi. Jadi kalau ada beberapa reducer, nah semua reducer kita itu di provide atau reducer kita anggap global inilah, global state. Oke, ini yang kita provide apa? Yang kita provide itu kan nih si store ya. Nih ya benar ya. Yang kita store itu ya value si store kita ini. Oke, setupnya udah berhasil. Kemudian kita tinggal kita coba masuk ke page yang to do. Nih to do berarti kita import dulu nih Redux, terus kita pakai berarti
Nah, kita pakai connect ya. Nih, kalau kita lihat di sini, nih ya connect ya benar ya. Kita udah import connect ini, terus, nah ini kita ekspor dia di paling bawah aja, supaya nanti kita bisa map state dari Redux menjadi props nanti di komponen kita ini. Ini kita ekspor dulu di paling bawah. Nah, nanti kita ekspor dia di sini. Nih. Terus, nah kalau gini kan, kalau state kan itu state berarti eh, kalau state kan berarti keseluruhan ini nih, keseluruhan di indeks kita ini. Di indeks kita ada 20 reducer, berarti state itu value-nya 20 reducer itu. Jadi kita bisa buat lebih spesifik, kita pengen yang to do reducer aja. Kita ambil, nah ini. Oke, jadi kalau kita udah connect-kan ini, kita konekkan map state, kita mapping state menjadi props dari reducer kita ke komponen to do ini. Oke, kita coba print aja dulu. Berarti, nah kalau seperti ini kan belum bisa kita panggil ya value-nya ini. Jadi kita harus tambahin lagi di sini props. Kita coba print aja dulu props. Oke, yes. Apa nih? Oh, sorry, salah ngerun. npm run start. Oke, kita buka dulu konsol kita. Kita masuk ke page to do kita. Nah, ini kan berhasil ya props waktu kita print dia ada dispatch. Kalau masih ingat kemarin, dispatch ini untuk mengeksekusi action kita. Jadi kalau kita mau mengubah action kita, kita harus pakai dispatch dulu. Nah, baru action itu dibungkus di dalam dispatch kita nanti. Nah, dapat ya nih. Oke. Kemudian, nah, jadi kan kalau kemarin kan kalau masih ingat kan kita misalnya punya ini nih, punya main main komponennya lah, main komponennya di sini. Terus untuk listnya itu kan kita buat di child komponen kan kemarin, kalau masih ingat. Jadinya seperti ini kan. Terus kalau mau ngirim-ngirim value sama action sebagai props, baru kita kirim di sini kan, misalnya list
apa gitu atau change status gitu-gitu kan. Nah, dengan adanya Redux ini kita nggak perlu lagi ngirim-ngirim seperti itu. Kita buka aja nih uh, komponen kita ini. Nah, ini ya. Child. Nah, ini ya. Kita ada child di sini. Oke, dengan adanya Redux ini, jadi kita pakai gini aja nih langsung. Kita import connect dari React Redux, terus kita pakai ini nih map state to props di bawah. Ini kita pindahin dia ekspornya di paling bawah aja. Yang kita ekspor itu hasil mengkonekkan ini map state to props. Jadi nanti ada props dari Redasser dikirim ke komponen kita ini to do detail. Kita coba tambahin di sini props, terus kita print tapi langsung spesifik aja nih ke sini nih. Kita lihat. Nah, dapat ya. Jadi ada belajar Redux dan statusnya is complete. Oke. Terus kita coba tambah beberapa dulu ya biar kelihatan. Ini yang pertama belajar Redux, ini belajar React hook aja dulu true biar kelihatan bedanya ya. Nah, ini kan belajar Redux false, belajar React hook true. Oke, berarti kalau kondisinya gini kan berarti yang pertama dia belum diselesaikan kita anggap, yang kedua ini berarti udah selesai. Jadi nanti kalau di desainnya dia dicoret seperti ini ya. Oke. Terus berarti kita salah satu dulu nih. Kita fokus ini aja dulu. Yang pertama menambahkan tax ya, tax ke redasser kita. Berarti kalau menambahkan tax kan kita harus import dulu nih action kita. Action itu kan ada di sama mengakses folder ya. Kalau dia di folder yang sama, direktur yang sama, tinggal titik seperti ini. Tapi kan kalau Redux kan dia di folder yang luar kan, jadi kita pakai 2 titik supaya dia keluar dulu dari folder. Ini folder sekarang kan to do. Kita buat 2 titik, kita buat slash. Nah, di sini masih mentok home dan to do. Berarti belum di sini. Kita tambah lagi nih 2 titik. Kita coba. Nah, ini kan udah dapat nih, udah mengakses folder yang lebih luar lagi dan kita lihat udah bisa mengakses folder Redux. Baru masuk ke Redux, terus action, terus kita pengen to do action. Nah di halaman ini kan di komponen to do ini kan cuma menambahkan tax ya. Berarti yang kita import itu add tax aja.
tax. Terus berarti, nah ini kan input ya. Input ini kan nanti user ngetik di sini, ditambahkan baru apa yang diketik di sini dikirim ke uh, redasser kita kan. Nah ini perlu kita tampung dulu. Ini kita tampung di lokal aja, nggak usah kita buat di Redux kita. Nanti kalau kebanyakan juga di Redux, akhirnya aplikasi kita jadi berat gitu. Jadi jangan semuanya uh, ditampung di Redux karena kan Redux ini kan setiap aplikasi kita, setiap komponen kita jalankan, kalau kita pakai dia connect, nah dia bakal mengirim semua state state global itu. Nah, kalau kita semuanya ngedesain atau manajemen state kita semua kita buat di Redux, akhirnya aplikasi kita jadi berat gitu. Jadi untuk state-state yang mau kita tampung di Redux, usahakan yang memang kebutuhannya bakal digunakan oleh multi komponen seperti itu. Kalau ini kan, kalau menambahkan ini kan kayaknya cuma di state ini doang kan. Sorry, di komponen ini kan yang dipakai. Makanya kita buat aja, kita pakai use state dari ini aja, React Hook. Um, kita import use state ya. Ini use state kita import. Terus kita buat satu state kita, ini namanya new tax. Inisialnya kita buat kosong gini aja ya, string kosong. Terus ini nanti value state kita ini kita buat menjadi value dari input kita ini, si form control kan. Kalau di React Bootstrap kan input itu namanya form control gini. Oke, kita coba ini dulu nih. Oke ya, jadi kalau kita ubah belajar CSS, kita save. Nah ini udah sesuai ya. Oke, ini kita kosongin dulu. Jadi nanti ketika ini diketik, state kita ini diupdate. Berarti kita pakai di onChange untuk nge-handle eventnya ya, perubahannya. Event state event target value. Oke. Kalau kita tracking bener nggak, udah diubah nggak memang state-nya. Kita lihat di sini ya. Di to do. Nah ini ya, dia kosong. Kalau kita edit, nah udah berhasil ya, state-nya udah berubah. Oke.
Kemudian kita tinggal nge-handle ini button tambah. Ketika button tambah di trigger, kita pengen untuk itu nanti dikirim ke value baru dari redasser kita. Redasser kita tadi kan nih inisialnya kan ada 2 nih. Ada belajar Redux, belajar React Hook ya. Oke, berarti kalau ini nanti diklik, kita pengen menambahkan ke redasser kita. Untuk menambahkan kan kita kalau masih ingat siklus dari Redux kan UI atau komponen kita ini berhubungan dulu uh, ke action, dari action nanti dia ke store baru redasser, lalu redasser diubah, store balik lagi ke UI atau komponen kita. Berarti di dispatch add tax terus karena kan di dasar kita ini kan array of object ya, array yang isinya ada objek-objek, jadi kita ngirimnya juga objek gini ya. Formatnya harus kita samakan, formatnya itu nanti formatnya itu nanti ada tax dan is complete, karena yang pertama kali kan nggak mungkin waktu ditambahkan udah langsung complete, jadi kita buat by default ini false. Terus taxnya ini kan ini nggak bisa kita hardcode, taxnya ini kita ambil dari state new tax. Nah, oke, kita coba save, kita print. Nah, ini tadi kan kita coba nge-tracking ya, ini to do redasser kita ya, step. Jadi kalau kita ubah-ubah, nah jadinya tampilannya seperti ini kan. Nah, ini kok jadi gini ya, ini array tiba-tiba ini malah jadi objek seperti ini. Kita coba track di action. Kalau action kan dia cuma ngirim value. Value yang kita kirim kan tadi objek. Oke, di sini nggak masalah. Kita cek ke redasser kita. Kita cek redasser. Waktu nge-trigger action. Oke, nge-trigger action itu dia kalau sesuai di sini actionnya add tax, nanti state baru kita bakal diubah seperti ini nih, menjadi objek dengan mengcopy objek sebelumnya. Objek sebelumnya kan berarti ini inisial plus mengcopy objek yang baru. Nah, makanya di situ kan jadi salah ya. Kita copy objek yang sebelumnya, terus kita copy objek yang baru. Ya jadinya kan objek kan, bukan array of object lagi kan. Nah, jadi ini kita ubah aja menjadi objek seperti ini. Kita coba kita print lagi. Belajar HTML. Oke, berhasil ya. Jadinya udah sesuai array of object. Yang pertama belajar Redux, belajar React Hook, dan belajar HTML ya. Oke, ini sebelumnya kita ubah dulu nih. Jadi kalau dia udah disimpan ke Redux kita, kita clear dia. Nih, inisialnya kan 2. Jadi ketika kita tambah,
belajar HTML. Nah, ini jadi 3, ini udah di clear ya. Belajar CSS, tambah ini jadi 4 ya. Oke, sampai sini aman. Kemudian, oke, ini udah aman ya. Di sini kita nggak ada lagi nih action apapun. Terus kita masuk ke to do detail. Ini ada 5. Formatnya itu ada, dia array, terus isinya task dan is complete. Oke, karena dia array, jadi kayaknya kita bisa nge-looping dia ya. Kita looping aja. Kita looping dia di sini. Kita pakai tag JavaScript. Ini oke. Terus kita pakai map. Nah, kalau map kan bisa dipakai kalau dia JavaScript menganggap value ini array ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa parse dia menjadi array. Caranya gini. Array terus dalam kurung value-nya apa nih? Array. Kita mau, nah, jadinya kan akhirnya kita bisa dapat nih function map. Ini ada kita buat aja item dan index ya. Return returnnya nanti seperti apa? Sorry, ini ke sini, ini pasangannya ini pasangannya kemudian ya. Oh, ini ke sini. Returnnya ngapain? Returnnya kita print aja dulu si index, kalau enggak kita buat dalam P dulu ya. Si itemnya, terus lihat object not valid. Oke. Kalau item dulu kita print. Oh ya, oke, ini berhasil ya. Nah, ini itu tadi kenapa gagal di print, karena kan ini objek ya. Jadi kalau kita mau panggil dia, harus kita panggil langsung key-nya. Nah, ini kan. Kalau kita panggil gini, akhirnya error karena kita mau mencoba ngeprint objek di HTML. Kecuali kita parsing dia menjadi string. Nah, kalau kita parsing jadi string kan aman ya. Oke. Ini dan kita pengen ini aja dulu, nampilin tagsnya dulu. Oke, ini berhasil ya. Oke, kita pakai call aja di sini. Callnya ini md biar dia full. Terus
Wah, Rahman ini udah telat 2 jam nih. Terus eh kita tambah lampu ya. Listrik kan hidup, kalau lampu nggak masalah itu. Oh, saya pikir cuma lampunya yang mati, listriknya hidup. Oke, ini berhasil ya. Kita tampilkan. Nah, terus kita nggak lupa. Kita lihat dulu nih. Oh, nanti ada button tanda selesai dan delete ya. Berarti call, kita pakai call lagi. Kan ini delete, terus nanti ini dan sini kita bungkus dia biru. Oke, nah ini berarti kita buat. Nah, gini aja dulu kali ya. Color. Ini red booster, colornya apa ya? Oh, varian, sorry, akses. Nah, ini ya. Oke, terus kita coba dulu yang add nih. Belajar HTML. Oke, berhasil ya. Belajar CSS. Oke, berhasil. Ini udah mengirim ke Redux kita. Ini kita close dulu. Jadi kita fokus di sini. Fokus di to do detail kita ya. Kita lihat. Nah, ini. Oke. Jadi kalau dia tadi kan desainnya ada is complete ya untuk statusnya. Kalau false berarti belum selesai, kalau is complete-nya true selesai. Kalau selesai kita buat dicoret. Kalau dicoret di sini seperti apa ya, kita coba lihat ya. Form.
Input group. Kalau jelek itu apa ya? Ntar aja lah itu ya. Kita fokus ini aja dulu, logiknya. UI-nya terakhir aja. Makin jelek makin baik UI-nya dulu. Oke. Oh ya, di sini aja nih. Hmm, tadi kan kita ada ini ya, ada is complete. Oke. Jadi kalau is complete-nya hmm, ntar kita lihat nih biar komponen batch. Here. Kita pakai batch aja ya. Nih, kita import di sini batch. Jadi desainnya itu nanti ketika item.is complete-nya true, berarti nanti dia ngapain? Ketika is complete-nya true, nanti berarti kita udah nggak selesai. Kita menampilkan batch ini nih, batch selesai. BG-nya sukses. Kalau dia false berarti ya udah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ditampilin apa-apa, kita anggap ya. Coba tampilin. Nah ini ya berhasil ya. Oke. Kita buat dalam P aja ya. Terus ini kita buat dalam span. Kemudian ini kita tambahkan spasi. Oke ini ya. Ini berhasil. Terus tadi
kita baru satu ya, action kita baru kelar satu, yang add, yang delete dan change status belum ya. Sebentar. Oke, kita eh, kita yang delete dulu ini aja ya, yang delete. Oke, kita import. Yes. Ya. Nah, kita di halaman ini kan, di komponen ini kan nanti bakal ada mengubah status dan menjadi uh, false, true false saja gitu ya. Ini kita pakai, terus nanti ada juga yang delete tags ya. Oke, kita fokus ke yang delete tags dulu. Ini, jadi ketika kita pengen, ketika button delete ini diklik, nih ketika button delete kita diklik, berarti on click, dia ngapain. Nah, ketika itu diklik, nanti kita nge-trigger uh, action kita, action untuk ini delete tags. Berarti, nah ini kan kita nggak bisa langsung nih manggil si function delete tags kita. Kita harus panggil dulu props dot dispatch, terus baru kita panggil si delete tags ini ya. Nah, oke. Nah, terus kan kita kita balik lagi ke sini. Kita kan ada state atau redasser to do, tipenya itu array of object. Kalau kita mau menghapus salah satu tags kita di sini kan berarti kita harus ngirim index ya. Oke, berarti kita kirim index ini, index karena function map dari JavaScript kan selain itemnya kita juga bisa dapatin indeksnya. Kita kirim ke sini index.
Kita cek di action kita, oke dia ada value. Nah, terus kita balik lagi nih ke sini nih. Delete tax. Kalau delete tax-nya seperti ini returnnya nggak akan jalan ya, karena kan kalau kita baca ini nanti ketika action dengan type delete tax dipanggil, nanti dia bakal ngebuatin menjadi si redasar kita ini ya, to do redasar kita ini nanti bakal dibuat menjadi objek dengan mengcopy state yang sebelumnya kan ini. Ataupun kalau ada perubahan ya paling nanti tambah beberapa lagi kan. Di copy terus di copy lagi data yang baru gitu. Nah, kalau seperti ini kan nggak sesuai lagi kan format kita. Format kita kan pengen array of object kan. Nah, jadi ini kita ubah dulu. Ini kita ubah. Kita buat dulu nih satu. Kita tampung let new atau new to do ya. Ini array kosong. Terus misalnya kita loop aja nih. State itu kan initial state, berarti yang ini semua kita looping. Nih if next. Nah, kita pengen nanti kita pengen kita looping dulu nanti, tapi ketika payload yang dikirim pas kebetulan dengan indeks waktu dia di looping, kita jangan push ya ke array kita, karena kan kita pengen ketika indeks yang dikirim waktu manggil tax ini, delete tax ini, berarti kita pengen itu dihapus dari array kita ini kan. Jadi logiknya seperti itu, kita looping semuanya. Terus ketika sama indeksnya berarti kita pengen mengexcludekan itu, mengabaikan itu supaya nggak masuk lagi. Kita coba. Nih, tambahin belajar HTML, belajar CSS. Misalnya kita mau menghapus yang delete React Hook. Oke, nah berhasil ya. Oke, untuk delete task kita berhasil. Nah, kemudian kita tinggal masuk yang terakhir itu untuk mengubah ini ya. Untuk mengubah is complete-nya, tapi spesifik seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama aja. Kita pakai ini aja nih. Berarti itu kan di button ini ya, di button ini. Sorry, di sini, tapi kita pakai yang change status. Change status di sini. Nah, cuman kan kita pengen gini ya. Kita bisa klik-klik terus gitu. Kalau kita klik pertama, kalau dia dari false, kalau kita klik berarti jadi true. Kalau dia lagi true sekarang, kita klik lagi berarti jadi false, seperti itu. Oke, nah ini itu bisa kita handle di sini waktu manggil actionnya, atau kita handle di to do redasar. Kita coba yang handle dia di to do redasar ini aja dulu ya. Kita tetap kirim indeks ke berapa yang mau kita ubah. Ini di sini udah di handle ya, udah ada tasknya. Tinggal masuk ke sini nih, change status. Ini kita
soalnya bisa sama sama aja nih. Karena dia di dalam satu function. Oke, jadi kita buat dia di paling atas aja nih, seperti ini. Atau kalau enggak, kita bedain aja new to do's ya, biar beda. Oke, nah terus ini kan tujuannya udah walaupun di looping, tapi kan, nah ini sebenarnya bisa bisa nggak di looping sih, karena kan kita pengen hanya untuk mengubahnya aja kan, mengubah value-nya. Ini berarti kita nggak usah looping. Kita buat langsung gini aja. Kita buat satu ini. Nah, tadi kan kalau indeks ini kita kirim ke value ini ya. Value itu kan kalau mau ngambil value berarti action payload ya. Berarti gini aja nih. uh, New to do's, karena kan kita udah copy, tapi ini kan array, berarti array keberapa ini action value, tapi untuk is complete-nya kita ubah nanti dia jadi lawan dari dia. Kalau dia true saat ini, berarti lawan dari dia false gitu kan. Kita save dulu di sini, kita coba. Nah, ini belum works ya. Kita lihat ada error nggak. Kalau yang diklik new to do. Oh, ini ya. Kita coba tambahin belajar ML. Ini dari selesai kalau kita klik. Nah, berhasil ya. Nah, dia udah lebih spesifik ya perubahannya. Gitu. Itu sih. Tinggal di kita aja nih memodifikasi misalnya. Ini kan udah by default ya. Dan ya, kita misalnya ubah jadi kita samain aja nih kayak gini. Kalau dia si itemnya belum komplit, berarti kita buat dan lawannya. Nanti ini nama labelnya ya, berarti ini un dan s, kita harus tutup. Nah, ini dan oh kebalik ya. Nah, oke. Atau warnanya kita mau ubah biar mengikuti dari statusnya, berarti di varian ini ya. Di varian kita bisa pakai ini. Kalau dia komplit berarti sukses tadi ya. Kalau dia uh, belum komplit tapi pengen dibuat komplit, nanti kita buat misalnya warning ya. Gitu. Itu sih
Kalau kita coba pakai icon ya. Bootstrap icon font awesome. Icon. Nah, ini kita pakai ini aja deh. Kita install dulu. Ini cukup lengkap ya. Oke, ini berhasil diinstal. Tapi kalau delete, kita pakai yang delete. Delete. Oke, kita pakai yang delete ini. Create icon. Delete. AI, kalau AI itu Andisan ya. Oh iya, harus nambah slashnya ya. Kalau AI berarti slash AI. Nah, oke, ini ya udah lebih cakep ya. Terus kalau dan hmm, kita pakai yang ini aja nih. MD berarti kalau MD yang kita import itu dari MD. Ini berarti kita ubah jadi span, terus baru kita pakai nah ini ya. Terus kalau pending and then wait. Nah, kita pakai ini aja deh, pending.
pending berarti ini kita ubah jadi span, terus tinggal pakai pending. Oke, kita delete. Oke, itu sih untuk membuat aplikasi To-Do menggunakan Redux ya. Jadi kelebihannya kayak yang tadi, misalnya kita ada beberapa komponen. Ini kan kita ada 2 page, ada home dan To-Do. Ini kita bisa gabungin kalau ada komponen yang sebenarnya relate, kita masukin ke folder ini, directory To-Do. Nah, kalau sebelumnya kan kalau kita pakai kelas komponen atau functional komponen, tiap kita manggil uh, child komponen kita harus ngirim-ngirim nih, kirim value yang apa dibutuhkan oleh child kita ini. Nah, dengan adanya Redux, kita nggak perlu kirim, tinggal kita panggil aja. Nanti child komponen kita yang berkomunikasi dengan Redux kita menggunakan connect ini. Seperti itu. Oke, kemudian terakhir ya, kita coba implementasikan local storage ya di Redux kita ini ya. Kalau local storage itu kan nah di sini nih sebenarnya. Nanti kita ada function, ini ada function ini untuk nanti menyimpan state mana yang mau kita simpan. Kita coba buka, oh kita ada state to do ini ya, to do ini. Terus nah ini kita buat spesifik aja. Terus ada juga function untuk ngeload nantinya, setelah di save, nanti next ketika mau start aplikasinya kita load lagi nih. Oke. Kemudian terakhir ini kita modifikasi. Kita nggak usah pakai logger dulu. Oke. Jadi nanti subscribe ini kan itu udah bawaan dari Redux sebenarnya. Jadi tiap ada perubahan, function subscribe ini bakal di-trigger. Jadi nanti berarti tiap ada perubahan kita simpan ke local storage kita seperti itu. Jadi next ketika kita nge-run project kita kan nanti masuk ke sini dulu nih, store sama dengan create store, terus nanti ambil reduxnya dari root redasar kita yang ini nih, ada ini terserah kita nanti pokoknya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau redasar kita ada beberapa, tinggal kita combine di sini seperti itu. Terus habis diambil nanti tinggal dipanggil nih load from local storage nih. Jadi nanti apa yang ada di sini, kalau respon dari ini ada yang mirip, nanti dari inisial ini nanti di replace seperti itu. Ini kita coba cek local storage kita. Local storage ini kita kosongin dulu. Tokennya ada apa? Supplement nih, saya nomor. Nih. Nah, itu kan function ini kan menyimpan ke local storage kan di-trigger ketika ada perubahan. Ketika ada perubahan, function subscribe ini otomatis di call.
Oke, karena belum ada perubahan, jadinya local storage kita belum disimpan ya. Kita misalnya coba, oh ini aja dulu deh. Ini kita ubah jadi close. Nah ini ya, kan kalau kita klik ini kan bakal memanggil action kita kan, action kita dipanggil berarti store store kita berubah. Ketika store kita berubah, berarti function subscribe dipanggil. Ketika function subscribe dipanggil, kita buat nih untuk menyimpan ke local storage. Kita coba. Nah, berhasil ya, to do. Tapi ini undefined. Kita cek kenapa dia undefined. Kita coba ke sini. Function ini. Oh, oke. Karena ini kan udah spesifik ya ini ya. Jadi berarti kita, oh ini user redasar kan nggak ada ya. Karena kita tadi mengcopy ya. Jadi kita langsung ini aja. Kita clear lagi. Nah, berhasil ya. Nih. Di local storage kita udah kesimpan. Kalau kita refresh lagi. Nah, ini ya berubah ya. Kayaknya kebalik. Itu sih latihan untuk membuat aplikasi to do menggunakan redasar dan local storage. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira?